sekarang jadi pribadi. Ya kan tidak disebutkan satu kalau di Matius 28:19. Yang disebutkan tapi, 3 pribadi tapi 1 di mana? jadi dalam arti ini maksudnya 3 pribadi itu semua 3 realita ya yang nyata gitu kan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terlihat sekali perbedaannya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat berbeda. Kemudian ya menyatakan bahwa itu Yesus sendiri yang ngomong kan, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu Yesus yang nyatakan kan bahwa ketiganya itu adalah berbeda. Dalam arti satu hakikat itu kan. Iya, cuma di Matius 28:19 kan tidak disebutkan satu. Baptislah mereka dalam Nama. Nama itu menyatakan satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Roh Kudus. Satu nama itu bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Itu maksudnya begitu. Dalam satu nama. Kan gini, bunyinya kan begini, Pak. Ya, Bukan satu nama dong, Pak. 3 nama dong, Pak. Ya. Nggak dibilang dalam nama Bapa dan dalam satu nama. Baptislah mereka dalam nama. Dalam nama. Bapa dan Putra. Dan ya, Pak ya. Dan Anak dan Roh Kudus. Berarti kan 3. Tapi kan tidak disebutkan satu. Dan artinya mereka dalam nama. Iya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi. Tapi tidak disebutkan satu. Yaitu sepemahaman kami orang Kristen yaitu satu hakikat ya. Satu hakikat. Tapi kan ini seperti saya bilang tadi tidak disebutkan dalam satu gitu kan. Saya punya dokumen kayak begini, Pak. Pak Robert pernah lihat Matius dalam bahasa Ibrani? Belum pernah. Ya, dan lagi saya nggak paham dengan bahasa. Saya juga nggak bisa bahasa Ibrani, Pak. Cuma di sini ada terjemahan bahasa Inggrisnya nih. Ini ada Matius dalam bahasa Ibrani yang dianggap dari Rabbi Shem Tov. Nah, ini bahasa Ibrani cuma segini doang nih, Pak. Bahasa Inggrisnya cuma go atau pergilah. Pergilah ya. Baptislah dalam nama Bapa dan Putranya nggak ada, Pak. Nah itu ya. Ini variasi lah ya, ini variasi teks kan. Saya juga ada. Nanti ada buku ini. Ini yang menulis kira-kira 74 ahli-ahli perjanjian baru yang meneliti gospel-gospel itu. Mereka mengatakan bahwa instruksi itu tidak berasal dari Yesus. Jadi itu sebenarnya adalah ayat sisipan, Pak, di abad kedua oleh gereja Romawi. Saya bisa kasih buktinya, Pak, nanti. Atau indikasinya lah. Ya, indikasinya begini, Pak. Pernah nggak Pak Robert membaca di seluruh perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, murid-murid Yesus setelah dianggap mendengar perkataan itu, Matius 28:19, pernah nggak Pak Robert membaca mereka membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Ya, mereka kalau di Kisah Para Rasul 11 ya, mereka membaptis dalam nama Yesus. Enggak, bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan, Pak? Dalam nama. Kenapa kalau memang itu perkataan Yesus, disuruh membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kenapa membaptisnya hanya dalam nama Yesus gitu? Nah, itu kan yang sepengetahuan saya adalah itu satu kesatuan ya. Satu Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu kan Allah yang satu itu kan. Satu kesatuan maksudnya kan menurut pemikiran orang Kristen. Ya. Iya. Tetapi pada waktu dianggap itu Yesus masih hidup sebelum diangkat, apakah Yesus pernah mengajarkan paham Trinitas? Kan belum, menurut saya. Nah, dia selalu kan menyinggung masalah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu kan di Yohanes. Tapi apakah Yesus pernah mengatakan dia pribadi kedua atau dia Tuhan gitu? Ya dia nggak mengatakan itu, tapi selalu dia dengungkan itu kan. Iya. Bapa,
Dia sebagai anak dan Roh Kudus itu selalu dia. Bukannya lebih banyak Yesus mendengungkan bahwa dia adalah utusan, Pak? Ya, dia sebagai utusan dari Bapa kan selalu dia mengatakan dia. Jadi ada Tuhan Bapa mengutus dirinya sendiri sebagai anak itu. Kalau dalam pemahaman kami itu dia anak itu dalam arti maka di Yohanes menyimpulkan kan di Yohanes 1 itu kan. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Pada mulanya maksudnya si firman ini yang dimaksud oleh Yohanes adalah si anak ini si Yesus ya. Nah, pada mulanya kan sumbernya adalah atau asalnya adalah kira-kira gitu ya. Adalah firman. Bukan Hologos ya, sang firman kan. Hologos. Kemudian di ayat 14-nya dikatakan si Hologos itu menjadi bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos gitu kan. Oh, itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya. Enggak, itu Yohanes 1:1, Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, iya, gitu. kan berarti firman itu kan dianggapnya Yesus. Jadi Yesus pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa, betul kan? Bukan. Oh, bukan. Yesus adalah Allah, gitu kan dia di dalam Bapa. Dia di dalam Bapa, Bapa kan itu Allah. Berarti dia adalah bagian daripada Bapa itu adalah Allah. Sebab dia ada di dalam Bapa kan, dia selalu bilang aku di dalam Bapa kan. Berarti Yesus Bapa bukan? Bukan. Kalau Trinitas Bapa dan Anak itu beda. Ya. Itu kan Yesus yang bilang beda itu Bapa dan Anak, dia selalu beda. Tapi satu Tuhan. Allah yang satu. Bedanya Tuhan sama Allah itu apa, Pak? Tuhan itu tunggu. Tuhan dan Allah bedanya adalah Tuhan itu jabatan ya, Pak. Seperti jabatan ya. Jabatan. Kalau Allah? Allah itu ya ilahinya itu. Jabatan juga bukan? Bukan. Apa kalau bukan jabatan? Allah itu hakikat. Bedanya apa? Hakikat sama jabatan? Allah itu kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi gitu kan. Allah Bapa, Allah Anak ya. Anak Allah sebenarnya. Allah Bapa, Anak Allah. Roh apa? Allah Roh Kudus gitu kan. Itu dalam satu hakikat. Seperti Bapa itu kan ada ayat begini, Pak. Jangan ada Allah lain di hadapanku di Perjanjian Lama kan. Iya. Jadi Allah lain itu apa? Jabatan bukan? Kalau di Bible itu maksud ada Allah yang sejati, ada Allah yang ilah gitu kan. Ilah. Harusnya ilah ya, Pak ya. Bukan Allah ya. Bukan Allah ya, bukan maksud dalam arti berhala lah kira-kira gitu ya. Iya, berarti harusnya terjemahnya bukan Allah dong harusnya dong. Harusnya ilah dong. Ilah ya. Harusnya. Ya itu nggak paham ini mungkin saya yakin dari Israel punya ini sendiri ya, argumen tersendiri ya, karena mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi kesaksian seorang pendeta yang masih bingung dengan kitabnya. Di dalam kitabnya Nabi Isa atau Yesus tidak menyuruh untuk membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Bapak Pendeta itu mengatakan bahwa ada kata seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.